Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, zakat hewan ternak sudah selesai ya. Sekarang kita masuk zakat fitrah juga sudah selesai ya. Zakat fitrah sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada sebelum puasa masih seputar zakat ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? 8 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Semata-mata sedekah itu bagi sedekah yang dimaksud di sini zakat. Yang pertama fuqara, orang-orang fakir. Orang fakir pakainya li, artinya diberikan langsung. Wal masakin juga gabung ke fuqara, diberikan langsung. Wal amilina 'alaiha, amilin juga diberikan langsung. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allafah qulubuhum juga diberikan langsung. Adapun riqab pakainya fi, bukan li. Wa fir riqab, artinya tidak diberikan kepada budaknya, tapi digunakan untuk memerdekakannya. Kalau dikasih ke budak ya sama saja ngasih ke sayyidnya. Wal gharimin, gharimin diberikan kepada gharim untuk nambeli hutangnya. Tidak diberikan pada orangnya, tapi untuk dilunasi hutangnya. Fi sabilillah, sabilillah juga pakainya fi, artinya untuk menyampaikan dia kepada tujuannya, kampung halamannya misal. Wa fi sabilillah dalam peperangan, untuk biaya perang. Wa ibnis sabil dan ibnu sabil yang kehabisan bekal. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib, karena Allah mengatakan faridatan, yang fardu minallah, datangnya dari Allah syariat ini, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha hakim, maha bijaksana. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama fuqara. Fuqara bentuk banyak dari fakir. Fakir satu orang, fuqara banyak. Orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Tidak mendapati sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhannya. Kurang dari setengah kebutuhannya yang bisa ia penuhi. Berarti kebanyakan tidak terpenuhi. Setengahnya saja tidak kesampaian, apalagi lebih dari itu. Ini namanya fakir. Namanya fakir. Gimana cara dikasih zakatnya? Dikasih zakat untuk kebutuhan selama setahun. Ini kalau badan amil zakatnya sudah bagus, jadi orang fakir dikasih dari zakat untuk kebutuhan setahun, supaya besok nggak jadi fakir lagi, supaya tahun depan udah nggak jadi fakir lagi, bisa usaha ini itu dan sebagainya. Kalau cuma dikasih zakat 100.000, 1 juta, 2 juta BLT misalnya, ya besok masih fakir lagi karena belum bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua masakin, jamak dari miskin. Dia yang mendapatkan atau bisa memenuhi kebutuhannya setengahnya atau lebih. Kalau fakir kurang dari setengah yang terpenuhi, kalau miskin setengah atau lebih dikit. Misalnya dia punya kebutuhan 2 juta misalnya, dia hanya bisa memenuhi 1 juta, maka dia kategorinya miskin. Dia juga diberi dari zakat 1 tahun kebutuhan selama 1 tahun, supaya bisa berkembang nanti, tidak jadi mustahik lagi. Dan yang ketiga amil zakat, hanya pekerja zakat, meliputi orang yang ngambilin zakat, dan juga orang yang membagikan zakat, satpam yang jaga rumah zakat misalnya, atau semua pekerja yang ada di situ, maka dia berhak menerima zakat. Karena telah
meluangkan waktunya untuk ngurusi kemaslahatan kaum muslimin. Dan dia diberikan zakat selama dia bekerja di situ. Kalau sudah tidak bekerja berarti tidak menerima zakat ya sebagai imbalan atau gajinya dari zakat. Jadi kalau antum jadi Habib keturunan Nabi atau alun Nabi nggak boleh kerja diambil zakat, nanti kalau dapat zakat nggak boleh, haram ya, haram. Jadi kerjanya di luar situ karena habaib nggak boleh dikasih zakat, nggak boleh menerima zakat juga. Kalau mau ngasih hadiah. Kayaknya tuh wajahnya wajah Habib, bukan? Bukan. Wajah Habib. Kita lanjut. Jadi amil zakat dia dapat gajian dari zakat. Meliputi yang ngambilin, yang bagiin, yang jagain, yang ngatur, direkturnya dan sebagainya bisa menerima zakat. Dan yang keempat, mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum, mereka juga berhak menerima zakat. Siapa mereka mu'allafah qulubuhum? Ada macam-macam mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf, kita nyebutnya mu'allaf ya. Yang pertama, ada yang masih kafir. Ada yang masih kafir tapi diharapkan dia masuk Islam, maka dia termasuk mu'allaf. Bisa dikasih zakat. Bisa juga orang yang sudah masuk Islam tapi masih lemah imannya, dia juga masuk mu'allaf. Sholatnya masih bolong-bolong misalnya, kasih zakat misalnya. Ya sholatnya bolong-bolong kasih zakat. Supaya maksudnya imannya masih lemah. Imannya masih lemah, diharapkan nanti wah Islam bagus ya. Hanya dia ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Orang mu'allaf atau muslim yang imannya masih lemah ini juga disebut mu'allaf. Yang imannya masih lemah juga disebut mu'allaf. Kemudian bisa juga mu'allaf itu orang-orang yang mereka diharapkan bisa menjaga Islam atau supaya kaum muslimin terhindar dari keburukannya. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam mu'allaf qulubuhum. Sebenarnya disebutkan au talaban lima'unatihim au kafi adahum. Dalam rangka kita minta bantuan pada mereka atau supaya kita terjaga dari kejahatan mereka. Maka mereka juga masuk mu'allaf qulubuhum. Terancam misalnya. Ini mu'allaf tidak hanya orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, tapi juga mungkin masih kafir, tapi diharapkan keislamannya, atau sudah muslim, tapi lemah imannya supaya kuat. Kemudian juga bisa jadi seseorang yang non-muslim yang supaya kaum muslimin tidak diganggu olehnya, tidak diusik olehnya, atau supaya kaum muslimin mendapat pertolongannya. Misalnya ini orang jago perang misalnya, dimasukkan ke dalam strategi perang misalnya, maka dia dapat zakat boleh, supaya kita ambil manfaat dari orang tersebut. Jadi untuk menggaji non muslim misalnya, untuk menggaji non muslim yang kerjaannya bermanfaat bagi kaum muslimin. Atau yang lain. Kemudian yang kelima, riqab. Riqab artinya leher, maksudnya budak. Budak dimerdekakan dari uang zakat boleh. Tapi dengan catatan dia muslim. Budaknya muslim atau laki-laki perempuan muslim. Dibeli dari majikannya. Misalnya ada budak, kita merdekakan dari uang zakat. Maka diberikan pada saidnya untuk membeli budak tersebut kemudian dimerdekakan. Atau ada budak mudabbar, budak mukatab, budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Dia dikasih kesempatan sama majikannya untuk nyari uang, bekerja, nanti uangnya kalau sudah terkumpul dicicil, kemudian setelah lunas berarti dia jadi merdeka. Boleh kita bantu dengan zakat untuk orang tersebut, dari uang zakat untuk memerdekakan budak yang sedang memerdekakan dirinya tersebut supaya dia menjadi budak yang merdeka dan lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang keenam, gharim. Gharim artinya orang yang punya hutang. Entah itu untuk keperluan pribadinya atau keperluan orang lain. Misalnya dia terlilit hutang, nggak bisa bayar hutang. Dengan catatan hutangnya bukan untuk maksiat. Hutangnya bukan untuk maksiat. Hutangnya untuk memang butuh kebutuhan dirinya. Untuk keperluan keluarganya, dia nggak bisa bayar hutang. Maka boleh kita alokasikan zakat kepada orang tersebut. Atau orang yang melunasi hutang orang lain.
Dia itu misalnya jadi domin. Domin itu ya penjamin hutang orang lain. Penjamin hutang orang lain. Maka ketika yang punya hutang nggak bisa melunasi kepada dia, dia juga berhak menerima zakat. Walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya. Jadi kalau dia memang melakukan perbaikan islah di antara manusia dengan mengeluarkan biaya, maka boleh diganti biaya tersebut dari zakat. Kalau dia mau. Kalau nggak mau ya alhamdulillah. Kalau nggak mau alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Maksudnya dialokasikan untuk biaya perang. Untuk biaya perang. Misalnya untuk persenjataan atau untuk gaji prajurit yang belum dapat gaji misalnya dari Baitul Mal, maka boleh dia dikasih zakat. Mau kaya mau miskin. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil. Orang musafir yang terputus perjalanannya dikarenakan kehabisan bekal. Maka butuh pada harta, boleh dialokasikan dana zakat untuk Ibnu Sabil untuk sampai kepada tujuannya. Sampai kepada tujuannya. Selesai, sekarang kita lanjutkan orang yang tidak boleh dikasih zakat. Orang yang tidak boleh dikasih zakat. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya. Kecuali kalau dia jadi amil zakat. Atau dia jadi gharim yang nanggung hutang orang lain. Maka dia boleh menerima zakat. Tapi pada asalnya orang kaya tidak boleh dikasih zakat. Tidak boleh menerima zakat. Dan juga orang yang kuat yang bisa bekerja. Pada asalnya tidak dikasih zakat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la hawwa fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada jatah dalam zakat bagi orang yang kaya dan bagi orang yang kuat yang bisa bekerja. Tapi kalau dia jadi amil zakat boleh dikasih, atau dia jadi gharim yang nanggung hutang orang lain, ini juga bisa dikasih walaupun dia kaya. Sebagaimana telah lalu. Jadi dikecualikan. Tapi pada asalnya orang kaya tidak dikasih zakat. Demikian pula orang yang kuat, mampu bekerja, tapi dia meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu sehingga tidak bisa bekerja. Maka dia juga berhak menerima zakat. Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu juga termasuk fi sabilillah. Termasuk fi sabilillah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia nggak punya harta. Kalau punya harta ya nggak perlu. Kalau punya harta maka tidak perlu. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dikasih zakat itu usul sama furu'. Usul itu ayah, kakek, nenek ke atas itu namanya usul. Kita nggak boleh ngasih zakat pada ayah kita atau pada ibu kita. Kalau mereka miskin, dikasih, ya dikasih tapi bukan zakat. Dikasihnya malah nafkah wajib. Kewajiban kita bukan zakat tapi bentuknya. Namanya nafkah. Kalau orang tua kita lemah, atau ibu kita lemah, ayah kita lemah, kakek kita, nenek kita lemah, maka kita berkewajiban menafkahi mereka, bukan memberi zakat pada mereka. Tapi menafkahi mereka. Namanya bukan zakat, nafkah. Usul. Kemudian yang kedua furu'. Furu' itu anak cucu ke bawah. Kalau mereka lemah misalnya atau masih belum bisa bekerja, maka kita berkewajiban menafkahi mereka, bukan membayar zakat. Bukan membayar zakat pada mereka, tapi nafkah. Atau istri, kita ngasih zakat sama istri nggak boleh. Karena istri menjadi kewajiban kita atau tanggungan kita. Kita wajib menafkahi istri kita. Kita berkewajiban menafkahi istri kita. Jadi tidak boleh kita menyalurkan zakat kita pada istri kita. Kalau istri menyalurkan zakatnya pada suami boleh? Boleh. Karena suami bukan tanggungan istri. Jadi antum nggak punya hak minta sama istri. Nah istri karena antum bukan tanggungan istri antum. Kebalik. Balik ya. Suruh istri kita menjadi tanggungan kita. Kalau kita miskin, istri kita kaya, boleh bagi istri kita ngasih zakat kepada kita. Boleh ya, kasih zakat pada kita. Karena pada asalnya kepemilikan harta itu terpisah sendiri-sendiri. Istri punya harta sendiri, suami punya harta sendiri. Walaupun kebanyakan yang bekerja ya suami. Istri dikasih nyaman saja di rumah. Tapi kalau dia mau bekerja ya silakan selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Jadi furu' ayah, ibu, kakek, nenek ke atas, kewajiban kita terhadap mereka bukan bayar zakat, melainkan nafkah wajib kalau mereka lemah. Demikian pula keturunan kita, anak, cucu,
Kalau seandainya mereka miskin, maka kewajiban kita menafkahi mereka, bukan memberi zakat pada mereka. Demikian pula istri, kita tidak memberi zakat pada istri, tapi nafkah kepada istri. Kalau kita ngasih zakat, ya sama saja kita apa namanya ya? Apalagi dengan alasan kamu kan sudah dapat zakat dari saya, nggak usah minta nafkah, maka ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, orang kafir yang tidak mualaf. Orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya dan tidak ada manfaatnya kalau dikasih zakat. Kalau dikasih zakat tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin, maka mereka tidak boleh dikasih zakat. Misalnya Donald Trump dikasih zakat, ya jangan, nggak ada gunanya. Donald Trump. Siapa lagi ya yang menonjol, yang katanya menjadi ancaman bagi dunia? Donald Trump, Xi Jinping, siapa lagi? Kim Jong Un. Penguasa-penguasa negara-negara yang katanya membahayakan. Maka mereka jangan dikasih zakat. Jangan dikasih zakat. Tidak boleh. Pada asalnya zakat itu bagi kaum muslimin. Pada asalnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari kaya-kayanya mereka, maksudnya kaum muslimin, dikembalikan kepada fakir-fakirnya mereka dari kaum muslimin. Adapun yang non muslim, maka pada asalnya tidak menerima zakat, kecuali kalau dia mu'allaf, diharapkan keislamannya, atau dia kalau dikasih memberikan manfaat bagi kaum muslimin, jadi aman kaum muslimin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh dikasih zakat, alun nabi. Alu nabi. Alu artinya ya keluarga yang punya hubungan darah dengan nabi. Mereka tidak boleh dikasih zakat. Tidak halal bagi mereka zakat. Bukan dalam rangka pelit sama mereka, justru kebalikannya dalam rangka memuliakan mereka. Memuliakan mereka karena kemuliaan mereka punya hubungan darah dengan Nabi SAW. Apalagi seorang muslim, bagi seorang muslim, maka kemuliaannya dua, sudah muslim, punya hubungan dengan Nabi SAW. Soleh lagi dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sungguhnya zakat itu tidak halal bagi alinya Muhammad. Alinya Muhammad. Semata-mata zakat itu adalah awsakhun nas, ya, kotoran-kotoran manusia. Siapa alun Nabi? Alun Nabi, ada yang memandang mereka Banu Hashim, keturunan Bani Hashim. Semuanya alun Nabi. Banu Muttalib juga alun Nabi. Akan tetapi ada yang mengatakan Banu Muttalib ini tidak termasuk alun Nabi. Banu Muttalib bukan alun Nabi. Jadi harus ke atasnya lagi, Hashim. Hashim. Kemudian yang lebih tepat Banu Hashim saja. Banu Hashim termasuk alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia dari Banu Muttalib, dari Bani Muttalib, maka boleh diberikan zakat pada mereka menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang kelima yang tidak boleh dikasih zakat, mawali alin Nabi. Mawali itu budak-budak yang dimerdekakan oleh alun Nabi. Budak-budak yang dimerdekakan oleh alun Nabi juga bagian dari keluarga Nabi, sehingga tidak boleh dikasih zakat. Inna sadaqata la tahillu lana. Kata Nabi SAW. Sungguhnya sedekah atau zakat tidak halal bagi kita. Wa inna mawaliyal qaumi min anfusim. Sungguhnya mawalinya suatu kaum adalah bagian dari mereka, ya, keluarga mereka. Mawali artinya budak yang dimerdekakan oleh majikannya. Maka budak tadi yang sudah merdeka menjadi maulanya majikan tadi. Nah, maula tadi juga tidak boleh dikasih zakat. Walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan darah. Dan ini tentunya perlu dikaji dari sisi nasab, dari sisi nasab. Apakah benar-benar ini maulanya keluarga Nabi atau bukan? Apakah ini termasuk keturunan Nabi atau bukan? Dan ini tidak perlu dites DNA ya sebenarnya, tidak perlu tes DNA dalam memastikan keturunan Nabi. Kalau ada DNA ya sekedar menguatkan saja, sekedar menguatkan saja. Karena pada asalnya terkait dengan validasi keturunan Nabi atau bukan, itu ya berdasarkan sejarah. Terbukti apa tidak ya berdasarkan sejarah. Ada ilmu sendiri namanya ilmu nasab.
Ada ilmu sendiri, ilmu nasab. Allah alam bisawab. Jadi kalau misalnya ada tes DNA, itu sebagai alat bantu saja. Sebagai alat bantu saja. Kemudian yang keenam yang nggak boleh dikasih zakat, hamba sahaya atau budak. Budak tidak dikasih zakat karena budak tidak berhak memiliki harta. Kalau kita ngasih harta ke budak, maka itu jadi milik sayyidnya, milik yang punya budak tadi. Adapun kebutuhan budak, maka ini menjadi tanggungan sayyidnya. Seorang sayyid wajib memenuhi kebutuhan budaknya, ngasih makan, ngasih pakaian dan sebagainya. Dan boleh mempekerjakan budaknya dan juga boleh menyewakan budaknya pada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian barang siapa yang memberikan zakatnya kepada orang-orang tersebut yang tidak boleh dikasih zakat, maka dia berdosa. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah disyaratkan zakat itu diperuntukkan kepada semua golongan tadi, 8 golongan tadi, ataukah milih saja salah satunya? Maka tidak ada syarat harus semuanya dikasih. Silakan milih mau dikasih ke fakirnya saja boleh, atau ke miskinnya saja boleh, atau ke mu'allaf juga boleh, atau ke amil zakat saja ya boleh. Tidak disyaratkan diberikan kepada semuanya. Allah Ta'ala berfirman, in tubdu sadaqat fani'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu kenikmatan. Wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan, ngasih zakatnya sembunyi-sembunyi, maka wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada fuqara, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau zakat sembunyi-sembunyi lebih baik daripada zakat terang-terangan. Dan zakat terang-terangan juga boleh saja selama tidak riya, enggak masalah. Kemudian di sini poin pentingnya, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada fuqara. Allah menyebutkan salah satu saja, tidak menyebutkan semuanya. Berarti boleh kita menyalurkan zakatnya pada satu golongan saja, nggak masalah. Tidak harus diratakan semua golongan. Kita mau zakat 1 miliar misalnya. Kalau 1 miliar berarti klien kita berapa ya? Kali 40 berarti 40 miliar. Kita punya 40 miliar, maka zakatnya 1 miliar. 1 miliar. Mau diratakan ya silakan ke 8 golongan tadi, mau ke satu golongan saja juga boleh. Kemudian masalah berikutnya yang terakhir ini, kita tutup pembahasan tentang zakat yang terakhir. Boleh tidak membayar zakat ke negeri yang jauh? Kita orang Indonesia, zakatnya ke Sudan, lagi ribut di sana. Zakatnya ke Sudan. Pada asalnya boleh-boleh saja. Akan tetapi lebih baiknya ke yang terdekat di sekitar kita. Kalau mau ngasih ke yang jauh, sesuaikan. Belum tentu mereka butuh beras. Belum tentu mereka butuh ini, butuh itu. Yang mereka butuhkan mungkin pakaian mungkin, atau uang, atau ini, atau butuhnya sumur, butuhnya air, dan sebagainya. Maka alangkah baiknya kalau memberikan zakat kepada yang di sekitar kita, yang dekat-dekat kepada kita. Kalau nggak ada, baru beralih ke yang jauh. Dan di antara dekatnya hari kiamat itu kita susah ngasih zakat, karena semuanya kaya-kaya. Di antara dekatnya hari kiamat, dunia dibentangkan. Nyari orang miskin susah, nyari orang fakir susah. Sampai-sampai ini dikira orang miskin kasih zakat, ternyata sama dia dialihkan lagi ke lain, dialihkan sampai balik lagi ke yang pertama. Karena saking susahnya nyari orang miskin. Itu di antara dekatnya hari kiamat. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak khawatir di kalian itu pada fakir-fakir, pada miskin-miskin. Yang aku khawatirkan justru sebaliknya. Dunia dibukakan untuk kalian. Sehingga kalian pun tanafasuha kama tatanafasuha kama yatanafasuha. Kalian pun berlomba-lomba untuk dunia sebagaimana orang-orang yang dahulu berlomba-lomba untuk dunia. Maka kalian pun akan binasa. Selesai pembahasan tentang zakat. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada yang baru, kitabus syiyam. Insyaallah 20 hari lagi ya kita puasa ya. Oh ya 20 hari lagi. Iya ya. Sekarang tanggal 10 ya. 10 Sya'ban sekarang. 10 Februari. Setelah Ramadan. Tayyib, kitabus syiyam. Kitab tentang siam.
Dalam pembahasan siam puasa ada 5 bab. Bab pertama tentang muqaddimah. Bab kedua tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa dan juga pembatal-pembatal puasa. Kemudian bab yang ketiga tentang puasa-puasa sunnah, bukan, perkara-perkara yang disunnahkan dalam puasa dan yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, mengqadha puasa, kemudian puasa yang dianjurkan dan yang dimakruhkan dan yang diharamkan juga. Bab yang kelima tentang i'tikaf. Bab kelima tentang i'tikaf. Walaupun i'tikaf nggak ada kaitannya dengan puasa, cuman di 10 hari terakhir bulan Ramadan disunahkan i'tikaf. Dan tidak ada syarat i'tikaf itu harus di bulan Ramadan. Cuma afdolnya, paling afdolnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Bab yang pertama tentang muqaddimatus siyam. Pendahuluan dalam puasa. Ada beberapa masalah. Yang pertama pengertian dan rukun-rukun puasa. Puasa artinya secara bahasa al-imsaku 'anisyai', menahan diri dari sesuatu. Makanya puasa macam-macam. Ada puasa dari makan, berarti puasa makan enggak makan. Puasa enggak minum. Ada puasa dari bicara, berarti puasa tidak berbicara. Seperti puasanya siapa? Maryam ya, Nabi Maryam. Sama Nabi Zakaria. Qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Maka Nabi Zakaria ketika dapat kabar gembira istrinya hamil, tandanya apa? Tandanya engkau tidak boleh bicara kepada orang-orang selama 3 malam. Selama 3 malam. Maka ketika Nabi Zakaria keluar dari mihrab, mihrab itu tempat ibadah khusus, di tempat ibadah namanya mihrab. Nabi Zakaria mengisyaratkan kepada orang-orang untuk bertasbih dan di pagi hari dan petang hari dengan menggunakan isyarat, tidak menggunakan ucapan. Jadi ada puasa macam-macam. Adapun dalam Islam secara istilah ini berarti, secara istilah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syams. Secara syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari 1 makan, 2 minum, dan semua pembatal-pembatal puasa. Disertai dengan niat. Dimulai dari terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq itu waktu subuh. Sampai terbenam matahari itu waktu maghrib. Jadi boleh makan sahur 1 menit sebelum adzan subuh. Jadi adapun waktu imsak, maka itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat kita. Yang ada prasangka saja. Jaga-jaga supaya nggak ketabrak waktu subuh. Maka 10 menit sebelum subuh kita sudah tidak makan, tidak minum. Padahal masih boleh makan, boleh minum. Bahkan bisa jadi akhir sahur adalah waktu yang lebih berkah. Waktu yang lebih berkah. Kita diperintahkan untuk mentakjil berbuka puasa. Dan mentakhir makan sahur. Kalau buka puasa ditakjilkan, takjil artinya disegerakan. Kalau sudah adzan ya segera berbuka. Takjilan ya. Sementara kalau makan sahur diakhirkan afdolnya. Afdolnya diakhirkan, bukan malah belum di akhir-akhir sudah berhenti makan sahurnya. Maka kadang prasangka baik tidak cocok di dalam syariat kita. Jadi kita harus bertopang berdiri di atas dalil. Dalilnya adalah mengakhirkan sahur. Bukan malah sebelum menjelang akhir malah ditahan dulu. Ini waktu imsak kan orang-orang yang tidak makan sampai orang-orang yang menahan diri di waktu imsak kan prasangkanya cuma prasangka, bukan pakai dalil. Jaga-jaga supaya tidak terlambat atau tidak masuk waktu subuh. Padahal itu justru malah bertentangan dengan sunnahnya. Sunnahnya diakhirkan makan sahurnya. Baik, jadi terkait dengan puasa ada beberapa poin. Yang pertama menahan diri dari sesuatu, makan, minum, dan semua pembatal. Kemudian yang kedua disertai niat. Kemudian berkaitan dengan waktu dimulai dari terbit fajar shadiq waktu subuh sampai matahari terbenam.
Ada juga yang makan buka puasanya bertentangan dengan sunnah. Dia makan atau membatalkan puasanya sampai langit sudah penuh dengan bintang-bintang. Ini mirip agama siapa ya? Yahudi ya. Kalau bintang-bintang sudah muncul baru berbuka. Maka kalau buka puasa, afdalnya disegerakan sebelum sholat maghrib sudah dibatalkan puasanya. Sebelum sholat maghrib sudah dibatalkan puasanya. Walaupun dengan seteguk air, atau 2 biji, 3 biji kurma atau 1 biji. Rukun-rukunnya, rukun-rukun puasa. 2 rukun puasa yang sangat mendasar. Yang pertama, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, niat. Rukun yang kedua, niat. Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah Ta'ala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail." Dan maka sekarang bergaulah kalian dengan istri kalian. Artinya di waktu malam halal bagi kita untuk berhubungan dengan istri kita, berhubungan badan. Dan carilah apa yang sudah Allah tetapkan untuk kalian, yaitu berhubungan badan. Dan juga mencari keturunan misalnya. Wakulu, makanlah, washrabu, dan minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana, sampai menjadi jelas, lakum bagi kalian, al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Minal fajr, berupa fajar. Jadi bukan antum ambil benang putih, ambil benang hitam, disejajarkan. Ini kelihatan belum ya mana hitam mana yang putih? Bukan itu maksudnya. Tapi ada min di situ, min lil bayan. Min dalam ayat ada lil bayan untuk penjelasan, yaitu fajar. Artinya kalau sudah fajar, berarti waktu makan, waktu minum, waktu berhubungan badan sudah habis. Sudah habis. Nggak ada kata nanggung, nggak ada kata nanggung. Belum minum, belum masih kering ya. Tengah-tengah misalnya. Maka sudah habis waktunya. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah niat. Kalau ada seseorang di siang hari niat membatalkan puasa, puasanya sudah batal. Baru niat batalin puasa sudah batal puasanya. Karena niat adalah rukun. Kalau rukunnya hilang, maka ibadahnya batal. Di siang-siang, saya mau nanti jam 2, saya mau makan lah misalnya. Kalau nggak kuat, saya mau makan nanti lah. Udah batal ya. Jangan ada niatan seperti itu. Harus mantap. Niatnya itu harus mantap. Saya niat ya sampai maghrib. Sampai terbenam matahari. Karena niat termasuk rukun. Niat termasuk rukun. Baik. Berhubung niat adalah rukun. Dan rukun itu harus ada pada ibadah. Maka tidak boleh hilang dari ibadah puasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya amalan-amalan itu tergantung atau dengan niat. Dan setiap amalan itu tergantung apa yang ia niatkan. 2 rukun. Yang pertama nahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rukun yang kedua niat. Niat di sini masuknya dalam puasa itu rukun. Masuknya dalam puasa itu rukun. Kemudian yang kedua, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Fardu ain. Bahkan termasuk rukun Islam yang 5. Sudah hafal ya rukun Islam yang 5? 1, syahadat. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji di bulan. Jangan bilang Ramadan ya. Haji di bulan Zulhijjah ya. Tapi mulai berangkat haji itu dimulai dari bulan Syawal. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang dimaklumi, diketahui. Dimulai berangkat haji itu dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Di mana intinya nanti ada di bulan Dzulhijjah. Intinya di situ. Jadi berangkat dari Syawal boleh,
umroh dulu. Adapun nanti manasik-manasik yang di tanggal khusus 8, 9, 10, 11, 12 itu nanti di bulan Dzulhijjah. Baik, kita kembali ke sini. Allah Ta'ala berfirman, hafal semua ini insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ternyata umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, tapi tentunya puasanya berbeda dengan puasanya kita. Allah Ta'ala juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Di sini ada faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hari tersebut, maka puasalah. Menyaksikan di sini maksudnya dia mukim di negerinya. Kalau dia musafir, maka dia tidak wajib puasa. Kalau dia musafir, tidak wajib puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 syahadat dihitung 1 rukun. Syahadatnya ada 2 tapi dihitung 1 rukun. Syahadat yang pertama syahadat la ilaha illallah. Syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah 2, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah 3, memberikan zakat. Wa shaumi Ramadan 4, puasa Ramadan. Wa haji baitillahi, dan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu perjalanannya. Di sini kalau syahadat enggak ada alasan untuk tidak bersyahadat. Walaupun bisu wajib bersyahadat. Bisu ya. Bisu bersyahadat. Kemudian menegakkan salat enggak ada alasan. Selama akal masih berfungsi, maka dia wajib salat. Adapun zakat, maka ketentuannya kalau dia yang wajib zakat. Puasa Ramadan juga yang mampu puasa Ramadan. Haji juga yang mampu melaksanakan ibadah haji. Bukan berarti rukun Islam cuman 2, syahadat sama sholat. Bukan ya. Karena ada yang memahami salah. Sehingga ketika, loh katanya rukun Islam ada 5. Dia cuma syahadat sama sholat. Belum haji, belum zakat. Belum apa lagi tadi, puasa. Berarti dia masih kafir. Enggak gitu juga maksudnya. Maksudnya bukan seperti itu. Kalau rukun 1, 2, ini enggak ada alasan untuk tidak syahadat sama sholat. Adapun yang 3 ini, maka ada ketentuannya. Kalau belum mampu, maka belum wajib. Kalau tidak bisa, maka tidak wajib. Kayak zakat, belum sampai nisab, belum 1 haul. Kayak puasa misalnya sakit atau musafir. Kemudian haji, belum mampu misalnya. Maka dia sudah dianggap muslim. Walaupun yang 3 tadi belum melaksanakan. Dan juga berdasarkan riwayat Talha ibn Ubaidillah, bahwa ada seorang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni, wahai utusan Allah, kabarkan padaku. Madza faradallahu alaihi minas syiyam? Apa yang Allah wajibkan atasku berupa puasa?" Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Syahrul Ramadan." Puasa Ramadan. Kemudian bertanya lagi, "Alayya ghairuh? Adakah puasa wajib yang lain selain Ramadan?" Maka Nabi mengatakan, "La, tidak ada puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau bertatawwu'. Bertatawwu' artinya puasa sunnah. Tatawwu' artinya sunnah. Ada puasa tatawwu' artinya puasa sunnah, ada salat tatawwu' artinya salat sunnah. Yang ingin melaksanakan puasa selain Ramadan berarti puasanya puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa apa lagi ya? Daud ya, puasa Daud. Daud di sawah. Bersih suka. Baik.
Puasa Arafah gitu ya, puasa Arafah. Kalau puasa nisfu Sya'ban ada nggak? Kita kan bulan Sya'ban. Nanti tanggal 15 kan tengah-tengah tuh, nisfu Sya'ban. Ada nggak puasa nisfu Sya'ban? Tidak ada. Adanya puasa tengah bulan. Jadi niatnya jangan puasa nisfu Sya'ban. Tapi puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Ini nisfu Sya'ban. Puasa hari kelahiran. Nabi kan lahirnya hari Senin. Makanya Nabi puasa hari Senin. Betul nggak? Kata makannya di situ betul nggak tuh? Puasa kan Nabi kan lahirnya hari Senin, makanya Nabi puasa hari Senin. Kata makannya betul nggak di situ? Enggak. Nabi puasa hari Senin karena syariat mensyariatkan puasa hari Senin. Abu Bakar misalnya lahirnya hari Sabtu misalnya. Apa Abu Bakar puasa hari Sabtu? Enggak. Saya misalnya lahirnya hari Ahad. Kok bisa tahu ya? Saya lahirnya hari Ahad. Ya tanggal 21 Juni ketika ngisi apa? NPWP atau ngisi apa itu ya? Bertepatan hari Ahad. Oh, benar. Hari Ahad. Saya nggak ada sunnah bagi saya puasa hari Ahad. Mentang-mentang saya lahirnya hari Ahad, nggak ada. Puasa weton nggak ada ya, puasa weton. Kadang ada dalil yang betul, tapi penggunaannya nggak betul. Salah penggunaan. Misalnya orang yang mengatakan ulang tahun boleh kok, buktinya Nabi puasa Senin pas hari lahir. Dari mana dasarnya gitu ya? Dalilnya iya sih, dalilnya iya, ada dalilnya, cuman penggunaannya nggak benar. Dalil betul, cuma penggunaan dalilnya tidak tepat. Nah ini bahaya, ini bahaya. Yang repot lagi maling pakai dalil gitu ya. Maling apa ya? Maling di kendaraan. Nah, dia ngutip surat Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Terus apa lanjutannya? Lanjutannya apa? Kok saya jadi lupa. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya apa? Kami jadikan di hadapan mereka dinding. Di belakang mereka juga dinding. Kemudian kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini peristiwa Nabi ketika bersembunyi di gua Hira apa gua Sur? Gua Sur ya. Orang-orang musyrikin nggak bisa melihat, padahal di bawahnya itu, di bawahnya pas itu. Tapi Allah jadikan dinding depan belakang sehingga mereka pun ditutupi sehingga tidak bisa melihat. Maling pakai dalil itu. Ketika mencuri baca itu, nanti kan saya nggak kelihatan. Tutupan dinding, pandangan orang-orang itu nggak bisa lihat saya. Ya sini. Enggak maksudnya gini loh. Orang kok sembarangan banget pakai dalil gitu loh. Enggak tahu caranya pakai dalil tapi gampangan berdalil. Misalnya ingin bantah orang yang pakai cadar misalnya. Pakai dalilnya ya surat Al-Hujurat. Ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa bersuku. Wa qabail suku-suku ya. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal. Dia bantahnya kayak gini. Kalau mukanya ditutup ya nanti nggak bisa dikenal itu. Pakai dalilnya serampangan gitu loh. Pakai dalilnya serampangan. Kalau mungkin dia ini loh, kalau Ibnu Hazm memandang nggak wajib pakai cadar. Ini makul masuk akal gitu ya. Ini pakai dalilnya supaya saling mengenal. Maksudnya supaya saling mengenal di situ supaya dikenal ini seorang muslimah gitu. Supaya dikenal sebagai seorang muslimah, supaya terjaga, bukan supaya dikenal wajahnya, bukan. Jadi kita kadang ada dalil-dalil yang tidak bisa dipahami langsung. Jadi perlu cara memahami dalil. Memang kebanyakan dalil itu bisa dipahami langsung ya. Kebanyakan dalil bisa dipahami langsung. Misalnya mencuri haram ya jelas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan dan seterusnya. Pencuri dan laki-laki dan perempuan dipotong kedua tangannya. Berarti kan mencuri hukumnya haram. Bisa dipahami dengan jelas. Kebanyakan ayat memang muhkam. Tapi ya jangan salah pakai, salah gunakan. Penyalahgunaan ayat nanti.
penyalahgunaan ayat. Kita kembali ke sini. Jadi rukun Islam ada 5. Kemudian yang fardu cuma puasa Ramadan saja. Ya. Rukun Islam yang puasa, yang fardu hanya puasa Ramadan saja. Adapun selain Ramadan maka hukumnya sunnah. Kecuali puasa nazar. Maka puasa nazar hukumnya wajib. Puasa qadha ya sejatinya mengqadha Ramadan, ini juga wajib. Dan juga ijma para ulama sudah sepakat akan fardunya puasa Ramadan, termasuk rukun Islam. Barang siapa yang menganggap Ramadan bukan rukun Islam, puasa Ramadan bukan rukun Islam, maka dia kafir. Hati-hati dalam mengingkari rukun-rukun Islam. Kalau bilang misalnya haji nggak wajib, kafir. Puasa nggak wajib, kafir. Walaupun dia puasa. Sholat nggak wajib, kafir. Walaupun dia sholat. Karena kaitannya sama keyakinan. Menghukumi sesuatu yang wajib dalam syariat kok tidak wajib, ini bisa menyebabkan kekufuran seseorang. Apalagi yang rukun. Ini yang rukun ya. Yang pokok rukun Islam. Kemudian pembahasan yang berikutnya macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib. Yang kedua puasa sunnah atau tatawu. Yang puasa wajib ada Ramadan, ada nazar, ada kafarah. Ada puasa kafarah. Kita nyebutnya kifarat ya, atau kafarat. Puasa kafarat ya puasa tebusan. Misalnya ada orang berhubungan badan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan lagi puasa. Dia lagi puasa berhubungan badan siang hari di bulan Ramadan lagi puasa. Maka ketika dia tidak mampu memerdekakan budak, beralih kepada yang kedua, puasa Ramadan. Puasa kafarah. Kalau puasa kafarah mampu, nggak boleh beralih ke ngasih makan 60 orang miskin. Jadi ini sifatnya bukan opsional, tapi urutan. Kalau nggak bisa memberikan budak, baru ke puasa. Kalau nggak mampu puasa, baru ngasih makan orang miskin, seorang miskin. Kita kembali ke sini. Satu lagi puasa nazar. Misalnya orang bernazar. Kalau saya dapat jodoh misalnya hari Ahad besok, saya mau puasa misalnya. Saya mau puasa 1 hari misalnya. Maka puasa tersebut menjadi wajib. Kalau seandainya dapat jodohnya tadi di hari Ahad besok. Kalau nggak dapat jodohnya di hari Ahad, berarti nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa. Dan nazar ini ada yang memandang hukumnya makruh. Karena orang ngasih syarat dulu sama Allah. Mau ibadah ya tinggal ibadah saja, nggak usah ngasih syarat. Kenapa ya? Kan kesannya pelit ya. Wala yakhruju illa min bakhil. Tidaklah keluar nazar itu kecuali dari orang yang bakhil. Bahkan ada yang memandang haram. Tapi Allah yang lebih tepat makruh. Bernazar itu hukumnya makruh. Kalau ingin ibadah, ya ibadah saja, nggak usah ngasih syarat gitu. Nggak usah ngasih syarat. Hanya dikatakan tidak keluar nazar itu tidak muncul kecuali dari orang yang bakhil. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, wajib dilaksanakan. Sementara kita akan memperbincangkan yang pertama saja, yaitu puasa Ramadan. Yang pertama keutamaannya. 5 menit cukup nggak ya? Pertanyaan. Ya udah, untuk keutamaannya dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan seputar zakat sama sedikit tentang puasa, silakan. Pak Manajer. Oh, silakan. Pak HRD. Rukun niatnya putus, berarti batal. Kita sedang puasa dalam kondisi sakit. Kemudian kita berpikir dalam hati kita, kuat apa tidak ya? Itu saja ya. Maka ini tidak termasuk ya membatalkan niat.
Tidak termasuk membatalkan niat. Tapi kalau sudah, nanti kalau saya nggak kuat saya mau batal. Nah ini sudah membatalkan niatnya tadi. Tidak boleh. Tapi kalau cuman kuat nggak ya, ini belum pasti. Ini belum membatalkan niat. Syukur-syukur semoga kuat gitu ya. Lebih bagus. Tapi kalaupun sakit, dia ambil rukhsah nggak apa-apa. Tidak puasa. Kalau sakitnya memberatkan. Sakitnya misalnya mah yang parah misalnya, boleh tidak puasa. Kalau sakitnya vertigo. Ya, vertigo biasanya harus makan ya. Kalau puasa sekedar puasa, kalau sakitnya sakit yang ringan, panuan misalnya, batuk biasa, pilek biasa, maka masih berkewajiban puasa. Jadi sakit yang membalikkan seseorang tidak berpuasa adalah sakit yang jika puasa memberatkannya. Jika puasa memberatkannya atau membahayakan dirinya jika berpuasa. Allahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Silakan, Pak Manajer. Baik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait seseorang yang tidak punya suami, punya ayah, punya kakak, dan dia sudah dewasa ya, sudah dewasa. Yang berkewajiban menafkahinya siapa? Kalau dia bisa menafkahi diri sendiri, maka dirinya sendiri yang menafkahi dirinya. Perempuan tadi. Kalau misalnya dia lemah, miskin misalnya, maka ayahnya yang menafkahinya. Ayahnya yang menafkahinya. Adapun saudara, maka kalau dia ingin berbuat baik, ya memberi hadiah atau sedekah ya boleh. Boleh ngasih sedekah pada saudara. Karena saudara bukan tanggungan saudaranya. Karena saudara bukan tanggungan saudara. Allah. Kemudian yang kedua tentang nazar, apakah pernah terjadi nazar di masa Nabi? Pernah, bahkan di masa jahiliyah. Ada orang bernazar untuk menyembelih di sebuah tempat namanya Buana. Sebuah tempat namanya Buana. Bernazar ingin menyembelih di sebuah tempat namanya Buana. Maka bertanya pada Nabi, boleh enggak? Maka Nabi bertanya, apakah di tempat tersebut ada berhalanya orang musyrik? Ternyata enggak ada. Apakah di situ pernah dilakukan perayaan jahiliyah? Kemudian dijawab, tidak ada. Maka Nabi memerintahkan, silakan tunaikan nazarmu. Silakan tunaikan nazarmu. Dan Umar Ibn Khattab juga pernah bernazar. Sebelum masuk Islam pernah bernazar. Saya lupa nazarnya apa ya. Umar bin Khattab. Iktikaf di masjid apa? Masjidil Haram. Padahal nazarnya belum muslim. Ketika nazarnya bukan kemaksiatan, maka Nabi memerintahkan untuk menunaikan nazarnya. Nabi memerintahkan untuk menunaikan nazarnya. Kemudian apakah setelah itu Umar nazar lagi, suka nazar lagi? Ternyata tidak. Apakah ada sahabat yang suka nazar-nazar? Allah alam. Ada atau tidak kurang tahu. Sehingga ini menyimpulkan, kalau orang sudah terlanjur bernazar, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Cuman terkait hukum nazar itu sendiri, ada yang memandang makruh, ada yang memandang haram. Ada yang memandang makruh, ada yang memandang haram. Jadi sebaiknya jangan bernazar. Sebaiknya jangan bernazar. Kalau sudah terlanjur bernazar, maka wajib ditunaikan nazarnya tadi. Tapi dapat pahala menunaikan nazar itu.
Menunaikan nazar dapat pahala. Ini yang seringkali jadi bahan diskusi. Masa makruh kok dapat pahala gitu ya? Makruh itu nazarnya, adapun melaksanakan nazarnya itu ibadah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar mereka dan takut akan suatu hari yang keburukannya meliputi dari segala arah. Surat apa ini ya? Al-Insan. Al-Insan. Ada juga yang memandang nazar dalam ayat tersebut artinya semua ibadah disebut nazar. Semua ibadah disebut nazar. Sebagaimana doa juga ada dua makna. Doa umum artinya semua ibadah adalah doa. Dan seterusnya. Allah alam. Jadi nazar hukum asalnya menurut para ulama adalah makruh. Ada yang memandang haram, Allah alam, kurang tepat. Adapun memandang sunnah, maka perlu dalil. Karena Nabi pernah mengatakan tidak keluar nazar itu kecuali dari orang yang bakhil. Nabi mencela orang yang bernazar sebagai orang yang bakhil. Bakhil dalam ibadah, masih syarat dulu. Syarat dulu. Seakan-akan kalau ibadah nggak ada imbalannya gitu. Seakan-akan ibadah nggak ada pahalanya sehingga harus ngasih syarat dulu. Tapi gimana dengan orang yang bernazar tapi dalam rangka bersyukur gitu ya? Ya kalau mau bersyukur dengan bentuk sedekah, yang ngapain harus ngasih syarat dulu ya? Ya silakan, sedekah saja. Allah alam. Dan nazar itu harus diucapkan. Kalau cuma niatan saja itu belum. Nazar itu harus diucapkan dan dengan ucapan nazar. Dengan ucapan yang nazar. Atau apa namanya? Mentaklikkan. Aku bernazar ini itu dan sebagainya. Saya bernazar kalau saya lulus ini itu dan sebagainya. Tapi kalau cuma kayak gini, kalau saya diterima di situ, insya Allah nanti saya mau sedekah. Insya Allah nanti saya mau sedekah. Ini nazar yang belum gamblang, belum ada kata nazar-nazar. Janji ya. Tapi kalau janji nanti ada kafarahnya juga. Namanya kafaratul yamin. Kafarah ada kafaratul yamin terkait dengan sumpah. Ada kafarah ya tadi puasa dibatalkan dengan berhubungan badan. Ada kafarah ini kafarah itu misalnya dalam haji nanti banyak kafarah. Allah a'lam. Jadi nazar itu harus diucapkan, bukan hanya di hati, harus diucap. Allah a'lam. Terkait dengan nazar, nazar itu kaitannya sama ibadah. Tidak boleh seorang menunaikan Allah a'lam. Nazar tidak boleh pada sesuatu yang maksiat. Tidak boleh pada sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang membahayakan diri atau sesuatu yang tidak mampu. Gak boleh bernazar pada sesuatu yang maksiat atau membahayakan diri atau yang tidak dimampui. Nazar itu boleh pada perkara yang dimampui dan bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Kalau yang mubah-mubah Allah alam, boleh apa tidak ya? Kalau jalan kaki ke Jakarta atau naik becak dari seperti nadarnya siapa? Nadarnya mau naik becak dari Pasar Gede sampai apa ya? Kartosuro apa ya? Waktu itu nadarnya kayak gitu. Allah alam. Nadar seperti itu ya nggak ada gunanya. Kalau nadar itu yang bermanfaat bagi kita misalnya atau bagi orang lain. Nadar ibadah gitu ya. Nadar itu nadar ibadah gitu ya. Bukan nadar yang bukan ibadah. Nadar itu yang ibadah. Entah itu sedekah, entah itu sholat, entah itu puasa. Kalau nadar jalan kaki sampai Jakarta atau jalan kaki naik becak dari sini situ itu ala-ala. Lulus gundul misalnya. Kita perlu kaji lagi. Kalau nadar yang maksiat jelas nggak boleh. Cuma kalau nadar yang nggak mubah ini perlu dikaji lagi. Perlu diadakan riset. Silakan. Fitrah.
Mm-mm. Yang kedua, yang kedua. Jadi ada yang eh, keinginan dulu baru ibadah. Ibadah dulu baru keinginan. Yang keinginan dulu baru ibadah. Ini namanya nazar. Nazar. Saya ingin misalnya lulus. Kalau saya lulus, saya mau ibadah ini. Nah, ini kebalikannya. Saya ibadah ini, kemudian saya ingin itu misalnya. Makanya maksudnya tawasul. Maksudnya tawasul dengan amal soleh. Maksudnya tawasul dengan amal soleh. Bahkan ini ibadah. Ini termasuk perkara yang boleh. Perkara yang boleh, bahkan perkara yang hasan, perkara yang bagus. Sebagaimana dikisahkan 3 orang Bani Israel yang terperangkap di dalam gua yang besar. Yang satu bertawasul dengan kebaktiannya kepada kedua orang tua. Yang kedua bertawasul dengan menahan diri dari perbuatan zina. Dan yang ketiga bertawasul dengan apa ya? Amanah, dengan amanah. Nah, ada karyawan belum digaji, uangnya masih dipegang, uangnya dikembangkan. Kalau didiamkan kan nanti apa menyusut, apa namanya? Inflasi. Uang terus nanti inflasi. Akhirnya dibelikan kambing, kambingnya banyak, beranak pinak. Kemudian datang karyawan tadi, minta gaji yang dulu belum terbayarkan. Maka itu silakan ambil kambingmu. Loh, gile bang, gile bang. Yang betul aja bang. Uang saya nggak sebanyak kambing itu misalnya. Kaget karyawannya. Uangmu dulu aku belikan kambing, sekarang kambingnya sebanyak itu. Silakan ambil. Diambil semua ya, karyawan nggak tahu terima kasih nih. Nggak disisakan sedikit pun. Diambil semua kambingnya. Mungkin sekarang lebih kaya dari bosnya begitu. Karena kambingnya sudah satu lembah. Satu lembah di bawah semua. Apanya? Ya hukumnya sah-sah aja sih. Orang itu haknya dia. Paling nggak ada akad sejak awal. Kalau misalnya ada akad sejak awal, terus kambing saya, nanti kamu berapa persen misalnya. Ini nggak ada akad dari awal. Nah, itu kok masalahnya ini uangnya si karyawan tadi. Uangnya menjalankan amanah. Maka mereka pun bertawasul satu persatu. Yang satu, saya sudah berbakti pada orang tua, anak saya nggak tak kasih susu sebelum orang tua saya minum susu misalnya. Saya diajak wanita cantik berzina, bukan wanita cantik, sepupu, bukan diajak berzina. Dia mau ngasih pinjaman sama sepupunya dengan syarat berzina gitu ya, syarat berzina. Maka ketika teringat akan Allah Subhanahu wa taala nggak jadi berzina. Ketika sang perempuan tadi sepupunya bilang, "Apakah kau akan pecahkan cincin dengan cara yang tidak hak?" Maksudnya ya berhubungan badan. Maka dia pun langsung tersadar dan tidak jadi berzina dan uangnya nggak diambil lagi. Sudah dikasih sama sepupunya tadi. Dan satunya lagi yang amanah tadi. Kemudian bertawasul menyebutkan amalan-amalan yang terdahulu, kemudian mengatakan kalau ini ikhlas karenamu maka berikanlah jalan keluar bagi kami. Maka gaslah batu tersebut sedikit demi sedikit. Dan ketika yang ketiga bertawasul dengan amal solehnya tadi, terbukalah mulut gua tersebut dan mereka pun keluar dengan selamat. Jadi bertawasul dengan amal soleh boleh-boleh saja. Dan ini beda dengan nazar. Kalau nazar keinginan terwujud dulu, baru amal soleh. Tapi kalau ini amal soleh dulu, keinginannya belakangan. Nah. Kalau orang Jawa nyebutnya apa ya? Tirakatan dulu. Tirakatan dulu. Kamu pengen kalau mau ujian puasa, tirakatan dulu. Puasa dulu biar pikirannya cemerlang, biar doanya diijabah. Nah, itu namanya tirakat dulu. Orang Jawa nyebutnya tirakat. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau sama manusia haram hukumnya. Kalau sama Allah boleh. Kalau sama manusia ngungkit-ngungkit kebaikan jangan ya. Itu sama saja menyakiti orang lain. Namanya apa ya? Almanan. Almanan. Ayatnya gimana ya? Ayatnya wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian memberi tapi minta lebih banyak ya. Termasuk bentuk alman ngungkit-ngungkit pemberian. Termasuk perkara yang tidak boleh. La nuridu minkum jaza'a wala syukur. Bahkan mengharapkan terima kasih pun nggak boleh.
Ketika nggak di matur suwun, nggak usah marah, nggak usah marah. Biasa aja. Nggak usah nunggu. Terima kasihnya mana? Nggak usah. Halo, halo. Termasuk juga kurangnya keikhlasan, walaupun mungkin sudah ikhlas ya, minta didoakan. Mau sedekah tapi minta doa. Ini juga termasuk hal yang kurang baik. Yang ngasih-ngasih aja, nggak usah minta doa. Ngasih-ngasih aja, nggak usah minta doa. Allah alam bisawab. Yang kasihan itu panti asuhan. Nanti malah itu jadi berpeluang bisnis doa nanti. Bisnis doa. Saya pernah lihat di lampu merah mana ya? Lampu merah ada tulisan jasa doa. Ini orang pede banget ya doanya pasti diijabah. Di Solo ada. Saya ingin bilang, Mang, Mas, emang doamu pasti diijabah, Pak. Tapi nggak tega bilangnya. Berhubung sudah lewat 13 menit. Kan barangnya dijual kan harusnya ini loh dijamin mutunya gitu. Kita apa doamu dijamin diijabah ya. Berarti dijual. Allah alam bisawab. Oh iya betul. Aku pinter jawab. Pedornya. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.